Kata beliau begitu. Selain dua ilmu itu, maka hanya untuk meramaikan majelis saja sebagai ilmu-ilmu tambahan. Ini dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Terus kemudian saya menukil perkataan sahabat saya, barangkali ibu pernah mengikuti kajian beliau. Beliau bernama Ustadz Heru Kusuma Hadi. Beliau lulusan Mesir juga, kemudian menjadi dai di Surabaya. Beliau mengatakan seandainya ada dua ilmu itu, misalkan ada yang membenturkan, lebih penting mana? Lebih penting mana, ilmu agama atau ilmu umum? Seandainya. Jawaban ibu bagaimana di sini? Yang hadir saja. Ilmu agama atau ilmu umum? Seandainya ada yang mengatakan gitu. Penting mana? Ilmu agama. Oh, masya Allah, karena yang menerangkan ilmu agama. Beliau menjawab sama-sama pentingnya. Jadi nggak kemungkinan sama-sama pentingnya. Tapi misalkan pertanyaan yang kedua, lebih sering digunakan mana? Ilmu agama atau ilmu umum? Nah, mulai beda. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Kalau saya menjawab seperti beliau menjawab, adalah ilmu agama. Ilmu agama, betul. Jadi agama itu bukan hanya lantas harus satu dalil, yang tidak. Misalkan kalau kita melangkahkan kaki katakanlah ke masjid, ya kan? Ini bandingannya. Melangkahkan kaki. Kalau kita bahas ilmu agama, itu paling seperti yang saya sampaikan tadi, satu langkahnya menggugurkan dosa. Langkah berikutnya lagi mengangkat derajat. Itu yang kita pikirkan. Kemudian kita membaca doa pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi amami nur wa min wara'i nur wa min an yamini nur wa an shimali nur wa min fawqi nur wa min tahti nur. Belum hafal Ustaz. Begini saja. Ya Allah, jadikan depanku cahaya, di belakangku cahaya, sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, berikan aku cahaya. Begitulah. Doa pergi ke masjid. Kemudian masuk masjid, doa masuk masjid, kita lafalkan apa? Allahumma maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Itu kalau dibahas dengan ilmu agama. Sering kita amalkan? Alhamdulillah, ibu sini sering. Tetapi kalau kita bahas secara ilmu umum, maka kalau kita bahas secara ilmu kesehatan saja, ilmu kesehatan masyarakat. Oh, ini kalau berjalan berapa kalori yang terpakai? Apa di sini? Kalau lari, kalau jalan berapa kalori terbakar? Nggak dipikirkan, pokoknya jalan saja Ustaz. Ya wis, berarti nggak digunakan kan ya. Kemudian kalau kita itu masih berjalan, belum kena mataharinya. Kemudian kalau naik motor belum berapa bensin yang nggak habis. Nah, itu nanti jadi. Maka lebih sering digunakan ilmu agama. Itu kata beliau. Maka penting di antara ilmu-ilmu agama yang terpenting ada ilmu tafsir, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu syarah hadis, kemudian ada ilmu mantik, ada ilmu tasawuf, ada ilmu, semua ilmu itu yang merangkum semua ilmu. Di dalamnya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, yaitu ilmu fikih. Nah, kita akan baru masuk di muqaddimah ilmu fikih ini insyaallah taala. Ilmu fikih. Fikih itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan saya dulu mengatakan tutupannya di situ ya. Gimana caranya? Oke. Ilmu fikih itu ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, dulu saya belajar ilmu fikih ini kalau kita seusia gitu ya, guru-guru kita mengatakan ilmu fikih. Kalau orang-orang Malaysia mengatakan ilmu fiqh. Ya, tidak jauh-jauh karena huruf konsonannya F, I, dan H. Berarti kita ambil huruf F, I, dan H itu ada fa, qaf, dan ha.
Bagaimana dibacanya asal mulanya di dalam bahasa Arab? Mohon maaf yang sebelah kanan dari majelis ini, karena LCD-nya ada sebelah kiri saya, yaitu dari kata faqiha yafqahu. Faqiha itu fi'il madhinya, yafqahu itu fi'il mudhari'nya. Artinya apa? Artinya adalah memahami. Jadi misalkan kita sebutkan hal fahimta, boleh kita mengatakan hal faqihta. Apakah kamu paham? Hal fahimta atau hal faqihta. Tapi tentu di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu balaghah ada derajat-derajat kata. Kalau kita paham hal fahimta itu paham level yang dasar. Nah, tapi kalau hal faqihta itu apakah kamu paham dengan paham yang level lanjutan, lebih mendalam pemahamannya. Begitulah di dalam ilmu balaghah. Di bawahnya situ ada hal arafta, arifa ya arafu, mengetahui, atau hal alimta, apakah kamu mengetahui juga. Maka derajat mengetahui di dalam bahasa Arab, kata faqih yafqahu itu menempati posisi yang tertinggi di dalam pemahaman. Orangnya yang memahami disebut faqih. Ilmunya namanya ilmu fikih. Nah, kita disebut apa? Bukan faqih, tapi ingin belajar memahami. Maka kita ini termasuk di dalam kategori yang disebutkan dalam bahasa Arabnya itu namanya tafaqqaha yatafaqqahu, artinya berusaha untuk memahami. Usaha kita namanya tafaqqaha yatafaqqahu, tafaqquh. Nah, pernah dengar istilah tafaqquh fiddin? Maka turunannya dari kata tafaqqaha yatafaqqahu. Orangnya kita ini namanya mutafaqqih, orang yang berusaha untuk paham. Bukanlah faqih, karena faqih itu sudah sangat paham, tapi kita ini mutafaqqih. Maka ada, ini bukan hadis, bukan Al-Qur'an, kalam orang-orang terdahulu, orang-orang salafus salih mengatakan fa illam ta'lamu fata'allamu. Jika kamu tidak tahu, maka berusahalah untuk tahu, berusahalah untuk mencari tahu. Fa illam ta'dabu fata'addabu. Jika kamu tidak beradab, maka berusahalah untuk beradab. Maka banyak kita lihat, misalkan di suatu majelis yang umum, kalau di majelis yang ibu-ibu di sini, masya Allah, jilbabnya besar-besar, pakaiannya lebar-lebar. Misalkan ikut kajian yang umum, begitu ya, ada ukti-ukti yang baru hijrah. Biasanya di luar tidak memakai jilbab, kemudian dia mengikuti kajian, kemudian berusaha sebisa mungkin agar menutupi kepalanya, rambutnya. Fa illam ta'dabu fata'addabu. Nah, ini berusaha untuk beradab, karena kumpulannya adalah orang-orang soleh solihah. Berapa banyak orang-orang yang preman, misalkan ketika bertemu dengan kiai, seorang ulama, dia berusaha begitu posisinya. Ya, begitu ya. Ini pundaknya diturunkan begitu ya. Kemudian tidak mungkin seperti di terminal ketemu ulama begini. Wah, sangat-sangat tidak beradab. Fa illam ta'dabu fata'addabu. Begitulah para ulama dulu membahasakan. Kemudian fa illam tafqahu fatafaqahu. Kalau kamu tidak paham, maka tafaqquhlah. Nah, ini kita sekarang tafaqquh fiddin. Maka ini selaras dengan di dalam Al-Qur'an surat yang ke-9 ayat 122 saya tampilkan di sini. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu. Ini ada kata liyatafaqahu bid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat yang ke-9 ayat 122. Saya ulang-ulang agar misalkan ibu-ibu ingin mencatat, silakan mencatat.
Allah Ta'ala berfirman, wa maka minuna liyanfiru kafah, dan tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Karena di zaman Rasulullah di Madinah itu mulai tahun kedua saja, belum selesai 2 tahun. Di tahun kedua saja itu sudah ada perang. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah, kemudian membentuk kekuatan hijrah, muhajirin jumlahnya 70-an orang. Ada yang bilang 70 pas, ada yang bilang 72, 76. Kemudian di tahun kedua, yaitu perang Badar Al-Kubra, jumlah kaum muslimin yang pergi berjihad kurang lebih 313 orang. Jadi luar biasa sukses dakwanya Rasulullah SAW. Itu yang benar-benar pergi berperang sampai ke medan perang bertemu dengan orang-orang kafir. Sudah dikurangi orang-orang yang goci. Goci itu bahasa saya yang di daerah sekitar Jawa Barat. Apa goci ibu? Pengecut, masya Allah, betul. Gigik kembali mereka. Itu sudah terlalu sopan kalau saya sebut mereka munafik. Aslinya sih dalam sejarah mereka munafik. Begitu dakwanya Rasulullah. Kemudian karena sahabat banyak yang berperang, yang hafid Quran juga berperang sehingga banyak yang meninggal dunia, kemudian syahid. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah turunkan surat At-Taubah ini, tidak sepantasnya semua orang pergi berjihad, karena sahabat itu ada yang imannya luar biasa, jihad iya, puasa iya, menuntut ilmu iya. Ada sahabat yang sangat ingin pergi berperang. Pedangnya dengan tubuhnya lebih panjang pedangnya. Abdullah bin Mas'ud. Kakinya kecil sehingga ketika terbuka sahabat yang lain yang menertawakan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi seandainya satu kakinya ditimbang dengan 2 gunung Uhud, maka lebih berat kakinya. Siapakah beliau? Abdullah bin Mas'ud. Tapi Allah takdirkan Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat yang alim, sebagai sahabat yang rutin sekali hadir bersama Rasulullah untuk tafaqquh fiddin. Contoh sahabat. Nah, kemudian falaula nafaru min kulli firqatin. Mengapa tidak? Ini kalau lafaz falaula nafaru ini seandainya lebih baiknya gitu ya. Tidak semuanya pergi berperang, sebaiknya ada gitu ya. Kalau dalam ilmu fikih ini masuk di dalam kategori tidak hukum yang wajib, tidak sampai hukum yang wajib, melainkan sunnah. Tiap golongan itu maksudnya adalah Bani Haris. Tidak semuanya pergi berperang, sediakan berapa golongan. Ta'ifah itu golongan 3 sampai 10 orang. Kurang lebih begitu. Apa tugas mereka? Ta'ifah itu liyatafaqahu fiddin. Mereka harus mendalami ilmu agama, tafaqquh fiddin. Kemudian apa? Setelah mereka tafaqquh fiddin selesai, waliyunziru qaumah. Kembali kepada kaumnya untuk memberikan inzar, peringatan-peringatan. Oh, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk makan makanan haram. Babi, anjing gitu ya. Kemudian juga melarang kita untuk minum minuman keras. Coba kalau seandainya mereka tidak pergi, kemudian ada larangan minuman keras, maka katakanlah Bani As'as yang letaknya agak jauh, kemudian ada sahabat yang tempatnya sangat jauh dari Madinah, dari tempatnya Rasulullah, karena waktu itu tidak ada WhatsApp ya, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter. Bagaimana mereka mengabarkan? Maka dari suku-suku itu datang ke majelis Nabi Muhammad, datang ke Masjid Nabawi, kemudian duduk bersama Rasulullah, mendengarkan Rasulullah, kemudian kembali kepada kaumnya. Itulah tugasnya untuk tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Disinilah turun kata tafaqquh. Orangnya namanya mutafaqih. Agak panjang Ustaz, mutafaqih. Iya.
Kalau disebut fakih ini rasanya kok belum pantas ya kita ini ya. Karena kita ini ya levelnya masih belajar begitu. Tapi naudzubillah min dzalik, ini sudah akhir zaman. Setelah sebuah hadis Rasulullah SAW yang lainnya, pada akhir zaman nanti muncullah golongan disebut sebagai golongan ruwaibidhah. Siapakah golongan ruwaibidhah ini? Sahabat juga bertanya-tanya, ini lafaz yang asing untuk orang Arab. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ar-ruwaibidhah itu adalah al-jahil, orang yang bodoh, yatakallamu an umur jami. Orang yang bodoh tapi berbicara urusan umum. Bahkan urusan agama pun dia berfatwa. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagi kita ini, bagi orang-orang yang mutafaqih, nanti akan saya sebutkan di bagian akhir, kita sifatnya adalah ittiba, mengikuti. Nanti saja saya bagi. Kemudian ilmunya fikih, usahanya tafaqquh, nanti ada istilahnya tafqih. Saya sudah berusaha, semua kajian saya hadiri, tapi nggak paham. Mungkin belum tafqih kita itu. Apa tafqih? Nah, tafqih ini disebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau tafaqquh itu kan di dalam surat Taubah tadi ayat 122, kemudian tafqih ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Saya singgung tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Apa yufaqihu fiddin? Tafqih. Allah sudah berkehendak untuk memahamkan urusan agama kepada kita. Itulah. Maka usaha kita namanya tafaqquh, tapi urusan paham, urusan mengerti, bahkan ulama-ulama terdahulu ketika disebutkan satu dalil, katakanlah Imam Abu Hanifah, nama aslinya Nu'man bin Thabit, beliau ulama di daerah Irak sekarang, dulu namanya Basra. Itu ketika disebutkan satu riwayat hadis saja bisa menurunkan dari satu hadis itu 50 sampai 150 hukum, cabang hukum fikih. Bayangkan. Wajar karena beliau tinggal di daerah Irak pada waktu itu. Irak itu harus selektif dalam memilih hadis. Karena ini ungkapan orang-orang hadis itu sahihnya di Madinah. Kemudian ketika memasuki Irak, hadis yang sejengkal bisa satu depa, satu hasta. Berarti tambahannya seberapa itu ya? Hadis sejengkal sakilan gitu ya, bahasa kita sakilan bisa jadi satu depa. Tambahannya seberapa itu? Maka harus seleksi sekali. Ketika menemukan hadis sahih, maka bisa turunkan beberapa hadis. Maka kita kenal fikih madhab Hanafi itu fikih yang banyak ro'yunya, pendapat akalnya. Beda dengan fikih madhab Malikiyah. Maliki itu Imam Maliki rahimahullah, Imam Malik bin Anas itu tinggal di daerah Madinah. Di situ masih ketemu dengan sahabat, kemudian golongan tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Maka gampang saja. Konon katanya Imam Malik bin Anas tidak pernah keluar dari Madinah. Kenapa? Karena di Madinah saja sudah banyak ilmu, sudah banyak hadis. Imam Malik bin Anas, dari awal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu hidup sebelum masa pengumpul hadis. Imam Al-Bukhari itu jauh setelah mereka. Imam Muslim itu jauh setelah mereka. Makanya kalau Imam Syafi'i kok nggak pernah meriwayatkan hadis yang sahih sih? Ya, berarti belum paham hadis. Nah, ini kembali ke sini lagi. Ketika kita berusaha untuk memahami hukum-hukum syar'i, baik itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, kok masih begini-begini saja. Sabar, ibu-ibu, sabar. Kenapa? Karena mungkin belum butuh, belum Allah kehendaki. Mungkin Allah ingin kita sabar, ingin kita hadir di semua majelis ilmu.
Allah rindu kita ketika kita jalan ke masjid, ketika kita membuka HP, kemudian yang dibuka bukan ilmu-ilmu atau informasi-informasi dari lambe turah. Apa Ustaz ngomong lambe turah? Gosip-gosip gitu. Kemudian kita buka-buka tidak, tapi kita buka-buka apa? Link-link kajian. Kalau tidak link kajian, kita buka channel YouTube, kemudian kita buka channel kajian. Masya Allah. Mungkin itu yang Allah inginkan dari kita. Sehingga baru Allah turunkan tafqih. Tafaqquh. Usaha kita tafaqquh, kemudian Allah turunkan tafqih. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah doakan kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kita doa kepada Allah, Allahumma faqihna fiddin. Nah, itu jika bisa. Diganti domirnya saja. Domir itu kata gantinya. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Kita minta kepada Allah, ya Allah pahamkan kami tentang urusan agama. Bisa kita tambahkan di dalam doa-doa kita, Allahumma faqihna fiddin. Ittiba dengan qaulnya Rasulullah di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini. Nah, kita lanjutkan sedikit saja. Nah, setelah fikih itu biasanya kalau kita belajar fikih mesti nyantol-nyantol dengan ilmu dasarnya ilmu fikih itu, yaitu ilmu usul fikih. Seperti pohon itu ya, kita lihat pohon itu rindang, kemudian besar, tinggi, berbuah, lebat, menaungi, sejuk. Maka yang kita lihat permukaannya. Begitulah ilmu fikih. Ilmu fikih banyak cabangnya, banyak perbedaan pendapatnya. Ada cabang yang ke sana, ada cabang yang ke sana. Wajar. Ada yang sholatnya Allahu Akbar. Urusan ngangkat tangan saja, ada yang setelinga, ada yang sepundak. Belum lagi sampai sedekapnya. Ada yang sedekapnya begini, di dada, ada yang di perut, ada yang pergelangan tangannya, ada yang lengannya, bahkan ada yang tidak bersedekap. Itu urusan fikih. Maka kita harus memahami bahwa mungkin ada akar permasalahannya. Akarnya itu disebut usul fikih. Ustadz saja usul, bukan usul yang itu. Usul pakai H. Dari kata aslun, asal, yaitu akar. Nah, misalkan begini Bu ya. Nah, dilihat yang di LCD ini. Akar itu kadang sama lebarnya dengan yang di atas, atau juga mungkin lebih lebar dari yang di atas. Seperti pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada rantingnya. Juga ada bangunan tuh ketika berdiri menjulang tinggi, akarnya juga terhunjam ke dalam. Begitu juga di dalam fikih. Ini kita belajar kalau saya kaitkan dengan ilmu yang dipelajari yang berkaitan dengan ilmu fikih. Maka di dalam fikih itu juga di dalam urusan agama yang lainnya, urusan akidah, itu ada perkara-perkara namanya perkara usuliyah. Nah, ini urusan bahasa Arab ya, usuliyah, yaitu perkara yang pokok, utama yang dalam syariah ataupun fikih secara khusus umat Islam harus sepakat pada satu hal, yang mana ketika dia berbeda maka akan mengeluarkan dia dari keimanan atau bahkan kehanifannya. Contoh urusan akidah. Kita harus sepakat bahwasanya Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Kok ada nyeleneh di sini? Allah itu tidak esa. Allah itu ada yang dua, ada tiga. Maka itu bisa mengeluarkan dari keimanannya. Harus sepakat itu. Kalau dia tidak, dia benar, maka yang membenarkan juga keluar dari keimanannya. Baik yang mengatakan atau yang membenarkan ucapan tersebut.
Kemudian sholat duhur itu 4 rakaat karena Rasulullah tidak pernah sholat melebihi atau mengurangi daripada itu. Dalam satu riwayat ketika Rasulullah sholat 4 rakaat entah duhur atau asar, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW sholatnya 5 rakaat. Kemudian salah seorang sahabat dengan adabnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sudah turun wahyu bahwa misalnya sholatnya ditambah 5 rakaat atau ada apa? Oh tidak, sholat duhur atau sholat asar 4 rakaat. Tadi kami sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Nah kemudian turunlah suatu syariat tentang sujud, namanya sujud sahwi, sujud karena lupa atau salah. Berarti sholat tetap rakaat. Tiba-tiba ada yang mengatakan, oh Rasulullah pernah sholat 5 rakaat, kita sholatnya lebih baik. Karena dosa kita lebih banyak, maka kita sholatnya 5 rakaat. Bahkan kalau perlu 6 rakaat. Ini nyeleneh. Kalau perlu ini harus diperangi. Maka kalau kita tidak sepakat dengan urusan usuliyah ini, bisa keluar dari keimanan atau bahkan kehanifannya. Apa yang keluar dari hanif? Misalkan ya. Misalkan ini ada hukum syar'i, ada hukum akal. Hukum akal mengatakan bahwasanya ketika ada dua hal bertentangan tidak bisa dikumpulkan. Contoh, ketika ada dua hal hukum akal, ad-didda la istri yang soleh, walaupun di dunia berkumpul seperti Fir'aun dan istrinya Asia, tapi dia tidak akan dikumpulkan. Hak itu betul, tidak bisa dikumpulkan. Abdiddan la yastami'an. Hukum akal mengatakan bahwasanya an-naru mufriqah. Api itu membakar, panas. Kemudian dia mengatakan, ada orang mengatakan, enggak, api itu dingin kok. Wah, pasti orang mengatakan iki wong sableng ini orang gila ini. Pasti dia akalnya tidak lagi sempurna. Kemudian ada beberapa hal memang Allah balik hukum itu dari hukum asalnya, seperti terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang panas membakar, menghancurkan, dirubah menjadi dingin, tapi tidak begitu dingin yang menyejukkan bagi Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, begitu kata Allah. Nah kemudian ada usuliyah, ada urusan yang kedua namanya urusan furu'iyah. Ada usuliyah, dasar, pokok, semuanya harus sepakat, harus satu kalam, satu pendapat. Tapi juga ada urusan furu'iyah. Apa itu furu'iyah? Perkara cabang dan rincian yang detail dari perkara usul. Yang dalam syariat ataupun fikih umat Islam tidak disyaratkan untuk sepakat pada satu hal. Contohnya, salat menghadap kiblat itu hukumnya apa? Wajib. Dan itu semuanya harus sepakat. Itu usuliyah. Harus menghadap ke kiblat. Tapi masalahnya ketika dihadapkan kan kiblat itu apa? Masjidil Haram atau Ka'bahnya? Ada yang bilang Ka'bahnya, ada yang bilang Masjidil Haramnya kan? Sama. Itu para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ka'bahnya, ada yang bilang Masjidil Haramnya. Kemudian dikumpulkan kalau yang sholat di depan Ka'bah maka harus menghadap Ka'bahnya. Di dalam Masjidil Haram harus menghadap Ka'bahnya. Orang Mekah harus berusaha menghadapkan Ka'bahnya. Orang yang di luar Mekah ittijahul Ka'bah, sebisa mungkin menghadap Ka'bah. Kalau tidak bisa Masjidil Haram. Seandainya Bu ya, kalau misalkan semuanya harus menghadapkan ke Ka'bah. Misalkan harus menghadapkan ke Ka'bah.
Kita lihat masjid yang besar di sekitar sini, ada Masjid Al-Akbar. Itu panjangnya saja, lebarnya saja. Orang satu misalkan dari yang sebelah sini, ujung utara sampai selatannya, itu lebih luas daripada Ka'bah. Ka'bah kan kalau salah 8 meter ya, Be. Masjid Al-Akbar itu pokoknya panjang lah ya, saya nggak tahu. Pokoknya luas lah. Nah, itu kalau misalkan mereka berusaha untuk menghadap Ka'bah sulit, maka bahasa ulama itu sangat mudah kita tangkap ya. Bagi yang menghadap Ka'bah harus ainul Ka'bah. Bagi di luar Makkah maka ittijahul Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah sebisa mungkin. Syekh Kiai Haji Ahmad bin Ahmad Dahlan itu kan disebut sebagai mujaddid atau pembaharu masa-masa itu. Dia berusaha untuk bisa mengarahkan masjid-masjid, musola-musola di daerah Jogja itu ke arah Ka'bah. Tapi tidak, kalau misalkan diarahkan tidak bisa pas betul. Karena apa? Ittijahul Ka'bah. Nah, tadi sikap kita ya. Sikap kita ketika belajar ilmu fikih. Kita kenal ada istilah ijtihad, orangnya namanya mujtahid, ada sikap yang kedua namanya ittiba, orangnya namanya muttabi, kemudian sikap yang ketiga namanya taklid, orang yang namanya muqallid, tapi kita jarang ada kenal istilah sikap yang keempat, talfik. Nah, ini saya ambilkan dari kitab-kitab fikih. Talfik itu orang yang namanya mulfik. Nah, kita akan sedikit mendalami istilah-istilah ini satu persatu tentang sikap fikih. Sikap fikih itu ada 4. Kalau ilmunya mumpuni, S1, S2, S3 fikih, kemudian mempelajari sampai begitu dalam, namanya sikap. Dia harus bersikap ijtihad. Yang sudah menjadi syekh, kemudian dia mendalami ilmu fikih sampai begitu dalam, maka dia harus bersikap menyikapi ini suatu masalah dengan cara ijtihad. Apa itu ijtihad? Usaha yang sungguh-sungguh. Badlul juhdi bahasa Arabnya. Yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Lihat, walaupun siapa saja tapi ada yangnya. Yangnya itu tidak semua orang bisa melaksanakan. Yaitu apa? Yang sudah mendalami ilmu dan sudah membahas di dalam kitab-kitab. Ibu-ibu, kadang jangankan kok sampai di hari kita saat ini. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kan para sahabat enak saja. Ya Rasulullah, bagaimana kalau begini? Kemudian Rasulullah bersabda dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Ya Rasulullah, ada hilal ini Rasulullah. Kemudian turunlah wahyu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya Rasulullah, ini hukumnya khamr ini bagaimana? Hukumnya judi ini bagaimana? Kemudian turunlah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr, minuman keras, dan maisir dan judi. Nah, itulah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia dan sahabat-sahabat itu disebar ke pelosok-pelosok negeri. Ada yang ke Syam, Syam itu Palestina. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Sudan. Maka mereka menemukan masalah-masalah yang tidak pernah mereka dapati di Madinah. Bagaimana cara mereka? Maka mereka berijtihad. Inilah berijtihad.
dengan berdasarkan disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Itulah dasar bagi ulama sekarang juga, mungkin mereka juga berijtihad. Maka ijtihadnya ulama itu tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah umum yang telah ada dalam Al-Quran maupun hadis. Ketika kaidah atau ijtihad mereka itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka ijtihad mereka batal, tidak boleh. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ada yang pernah mendapati dalil dalam Al-Quran hukumnya rokok, sigaret? Tidak ada, ya kan? Ibu-ibu ada yang mendapati dalam Al-Quran hukumnya KB, menahan kelahiran? Tidak ada, kan ya? Maka ulama di situ tempatnya mereka berijtihad. Nah, setelah mereka berijtihad, pasti ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Wajar. Maka levelnya ulama juga berbeda. Ada yang mujtahid umum, artinya dia menguasai banyak ilmu, maka levelnya adalah mujtahid banyak ilmu. Ketika berijtihad urusan fikih bisa, urusan tafsir bisa. Ada yang ulama khusus ilmu tersebut saja, tidak ilmu yang lainnya. Nah, setelah ulama berijtihad, sikap terbaik daripada kita dari kita adalah apa? Sikap yang kedua, yaitu apa? Ittiba. Ittiba artinya mengikuti, ikut. Tapi ikut yang di sini bukan hanya ikut sembarang ikut, tapi ikut yang mengetahui, mengikuti pendapat ulama yang faqih di bidangnya dengan mengetahui dasar-dasarnya. Ya, ulamanya harus faqih, yang diikuti bukan ulama-ulama yang bukan gus tapi ngaku-ngaku gus. Ya kan? Ada kan ya? Ada kan yang berfatwa, dia di YouTube namanya Gus tapi bukan Gus. Kemudian dia bukan ustadz tapi ngaku ustadz agar terkenal, ustadz seleb. Itu belum tentu lebih faqih daripada ustadz-ustadz yang ngajar di pesantren-pesantren. Nah, makanya harus ulama yang faqih. Faqih itu artinya paham. Nah, dasarnya apa? Surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma anzala ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunih. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian dan jangan ikuti apa yang selainnya. Begitulah dalil daripada ittiba ini. Kalau katakanlah tidak tahu dalilnya apa, mbok ya tidak-tidaknya kita tahu ulamanya harus faqih, tapi kita tidak tahu dalilnya, enggak apa-apa. Namanya taklid. Ini untuk orang yang awam sekali. Masih diperbolehkan sebagian ulama, walaupun harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Berusaha mengetahui dalilnya, dasarnya ulama tersebut mengatakan demikian. Maka taklid artinya adalah menerima perkataan orang lain dan tidak mengetahui alasan perkataan tersebut. Itu taklid. Yang tidak boleh sama sekali adalah yang keempat. Apa itu yang keempat? Talfiq. Talfiq itu apa? Mengamalkan satu hukum yang terdiri dari dua mazhab atau lebih. Maksudnya apa? Begini, ibu. Ini kalau misalkan ada yang kurang sepakat, boleh nanti ya dibahas di pertanyaan. Talfiq itu begini. Misalkan kita mengetahui cara membasuh rambut. Ada 3 pendapat. Membasuh rambut Imam Malik itu harus dari depan sampai belakang, depan lagi. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan at-tab'id, boleh sebagian saja. Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh minimal 3 helai rambut. 3 helai rambut. Imam Malik yaghsilu, membasuh, yamsahu, membasuh sampai juga dengan tadlik, diremas-remas, dipijat-pijat. Imam Malik. Pernah dengar ya? Atau baru kali ini? Tidak apa-apa, sebagai pengetahuan saja. Talfiq itu tidak tahu dalilnya apa, dipilih yang enak saja. Oh, enak ini. Nah, beda kalau urusannya begini.
Misalkan ya, tentara karena kondisi perang harus wudhu, ada air. Kalau melepas helm, gampang saja buat musuh nembak. Kepala pecah, mati. Untuk melindungi kepala, dia wudhu, kemudian dia buka sebagian. Nah, ini beda lagi. Sebagian para mujahid dulu di masa Rasulullah SAW membasuh sebagian rambutnya. Agar apa? Ketika di dalam perang, kan di dalam perang masih boleh sholat ya, masih wajib sholat. Namanya sholat khauf. Sholat khauf 1 rakaat. Nanti tata caranya kita bahas di lain tempat. Nah, ketika mereka melepas perlindungan mereka, helm atau tutup kepala dibuka, nanti jadi sasaran empuk. Pedang juga harus masih disandang ketika perang khauf. Tata caranya begitu. Nah, talfik itu mengambil satu hukum yang terdiri 2 madhab atau lebih. Diambil yang ini yang enak, bukan yang cocok ya. Yang enak itu ya, yang enak itu tidak boleh. Maka usahakan kalau kita didik diri kita menjadi mujtahid atau mujtahidah kalau perempuan, kalau tidak sampai umur kita pendek kemudian minimal kita menjadi seorang muttabi' atau yang ikut, tidak tahu dalilnya, minimal kita tahu dia seorang yang alim, maka kita taklid. Usahakan kita sambil mengikuti, sambil mempelajari dalil-dalilnya, tapi jangan sampai talfik. Sumber fikih itu ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Apa saja? 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Al-Ijma', 3 Al-Qiyas. Ada alnya semuanya, aslinya ya. Kalau tanpa alnya, Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang benar, nanti Al-Quran hanya Al-Quran saja, Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi semuanya kalau sebut al semuanya. Kalau tanpa al semuanya. Nah, Al-Quran adalah kalamullah, kataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, utusannya melalui perantaraan Jibril. Yang membacanya adalah ibadah, yang urutannya dimulai dari Al-Fatihah dan akhirnya diakhiri dengan surat An-Nas. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu benar itu wahyu dari Allah, benar itu perkataan Rasulullah SAW, tapi membaca hadis tidak dihitung sebagai pahala, tapi dihitung sebagai belajar tafaqquh fiddin. Kalau Al-Quran kan setiap hurufnya mendapatkan pahala, ya kan? Alif, lam, mim. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Setiap hurufnya dikasih 10 pahala. Tapi kalau hadis tidak sampai demikian. Insyaallah. Al-ijma' adalah ittifaq atau kesepakatan ulama terhadap suatu perkara tertentu yang dilihat dari jumlahnya mereka tidak mungkin untuk bersepakat dalam kedustaan. Contohnya, para ulama sepakat tentang haramnya rokok. Para ulama sepakat pada haramnya vodka. Vodka kan tidak sebutkan di dalam khomer kan ya, tapi sifatnya muskir. Muskir artinya memabukkan, maka vodka ataupun topi miring ataupun apapun namanya itu ya, itu jatuh ke dalam hukumnya khomer. Kemudian tidak ada ini di dalam pembahasan ulama-ulama terdahulu, tapi saat ini ada. Apa itu? Ganja, narkotika. Satu pil itu lebih memabukkan daripada 1 gelas khamr. Oh, ini lebih memabukkan, maka hukumnya lebih haram daripada khamr. Haram sih. Begitulah para ulama ijtima' dan juga mengkiaskan. Tadi yang hukumnya narkotik itu namanya kias, dikiaskan kepada khamr, sama-sama muskir, sifatnya sama. Zatnya berbeda tapi sifatnya sama, memabukkan. Maka hukumnya disamakan dengan hukum tersebut. Contoh yang lainnya, misalkan ditemukan satu hewan. Hewan ini tidak pernah disebutkan di dalam apa-apa, tapi karakter hewan ini seperti hewan di lautan. Contohnya adalah hewan apa, misalkan anjing laut. Namanya anjing tapi di laut. Hukumnya bagaimana? Halal atau haram?
Karena dalam hadis sebutkan bahwasanya laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jangankan kok disembelih, bangkainya saja halal. Ya, beda kalau misalkan udah mati jeblukan ke laut jadi bukan. Ya, kapal selam itu bukan bangkai, walaupun sudah bangkai, bukan halal kalau bangkai. Ya, anjing laut sudah mati di laut itu halal, walaupun namanya anjing laut. Begitu. Nah, itu namanya melekatkan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan dalilnya dalam nas ataupun dalil dengan dibandingkan. Lanjut, karena ini waktunya sudah tinggal 8 menit. Satu lagi Bu ya, satu slide lagi insya Allah. Banyak sekali. Oke. Ketumpuk-tumpuk tanpa ini. Maaf. Fikih dan hukum. Kalau kita belajar fikih, Bu, memang erat kaitannya kalau kita ketemu dengan hukum syar'i. Hukum kan ada 3 kategori ya, hukum syar'i, hukum akal, dan hukum indrawi. Dalam ilmu agama ada hukum syar'i itu hukum yang dikaitkan dengan 5 hal. Apa itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian kalau hukum akal itu hukum yang digunakan dengan akal. Tadi yang saya sampaikan tadi. Baik sama buruk itu tidak bisa digabungkan. Itu hukum akal. Yang muda harus menghormati atau menyayangi yang tua. Dua-duanya ya. Yang muda harus menghormati yang tua. Yang tua harus menyayangi yang muda. Itu hukum akal. Walaupun kita tidak mendapati, katakanlah tidak dapat dalil dalam syar'i, tapi kita sudah memahami secara akal itu harus begitu. Coba Bu cari dalam Al-Quran, hukum memukul ibu, memukul orang tua. Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Sampai kiamat dengan cari tidak akan ada. Tapi di dalam Al-Quran itu ada fala taqul lahuma uff. Jangan bilang uff. Uff itu dalam bahasa Arab sama dengan kita bilang ibu. Langsung ibu sakit hati. Ya ibu. Nah, bilang satu kata, 2 huruf itu saja yang menyakitkan, nyelekit sedikit di dalam hati ibu saja tidak boleh, apalagi memukul, apalagi mengumpat, apalagi sampai mencuri harta orang tua. Nah, itu hukum akal. Namanya dalam ilmu usul fikih namanya mafhum muwafaqah. Nalar yang setara, begitulah kita membahasakan mafhum muwafaqah menggunakan huruf akal. Nah, hukum yang ketiga namanya hukum indrawi. Matahari panas, kalau di dalam ini dingin sejuk. Ada angin sejuk, begitulah. Terang bisa melihat, itu hukum hissi, hukum. Tapi kalau kita belajar fikih, kita dibatasi dengan hukum-hukum syar'i. Apa itu wajib? Wajib adalah perkara yang harus dikerjakan jika seseorang yang beriman itu melaksanakan. Lihat, harus yang beriman mengerjakan akan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Itu hukum wajib. Mohon maaf agak ketutupan ini ya, nanti saya perbaiki. Itu hukum wajib, harus beriman. Andai kata orang tidak beriman, orang kafir melaksanakan kewajiban kita, katakanlah puasa, seperti mereka ngupload di YouTube mereka ya, apakah mereka mendapatkan pahala? Tidak. Karena kita meyakini hal itu. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perkara yang sangat baik dikerjakan, sangat baik untuk dilakukan. Jika seorang mukmin mengerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan bukan tidak apa-apa, jangan diri. Kalau ditinggalkan maka akan berkurang fadilahnya, eman-eman. Gitulah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan eman-eman. Ya, sholat sunnah, puasa sunnah,
hadir di pengajian. Bisa jadi sunnah itu sunnah yang sunnah adiyah, sunnah biasa. Tapi sunnah itu ada masuk kategori sunnatul muakkadah, sunnah yang ditegaskan, dikuatkan, yang mendekati kewajiban. Begitu. Seperti ya belajar ini, padahal usia sudah sebegini, tapi masa kalah sama anak saya yang masih SD. Anak saya hafal bacaan sholat plus tahu artinya. Masa saya hanya bisa umi bacaan sholat tanpa tahu artinya? Maka kita wajib mengetahui arti bacaan sholat. Begitulah kurang lebihnya kita memahami hukum sunnah ini. Sunnah muakkadah terutama. Kemudian ada hukum mubah. Mubah itu artinya ibaha, boleh. Perkara yang dikerjakan tapi boleh, perkara yang boleh dikerjakan. Tidak ada kaitannya dengan pahala maupun dosa. Akan tetapi ada kaitannya dengan pahala kalau diniatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya tidur. Saya tidur ini ngantuk, pegel. Ya wis, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Akan tapi kalau saya tidur beberapa menit sebelumnya, ayo kita ngopi-ngopi ke daerah sana. Wis turu wae wis. Berarti saya dapat pahala tidurnya. Kenapa? Meninggalkan perbuatan karena yang ngajak saya itu orang yang senang ngomongin orang gitu kan, misalkan. Kemudian makruh. Maka makruh adalah perkara yang sebaiknya ditinggalkan. Jika seorang mukmin mengerjakan, maka akan mengurangi muruah, harga dirinya dan fadilahnya. Contohnya ya mungkin browsing nggak perlu gitu ya, habis-habisin kuota gitu ya, itu makruh. Namun jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Kemudian hukum yang kelima adalah haram, perkara yang harus dikerjakan jika seorang mukmin mengerjakan akan berdosa. Namun apabila ia tinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Begitulah kira-kira di dalam hukum fikih ini mesti ada kaitannya dengan 5 kategori hukum ini. Makanya tidak salah juga sebenarnya ya, jangan selalu begitu ya. Mesti ada yang tanya, Ustadz apa hukumnya ini? Gampang sekali yang tanya. Yang jawab ini kadang-kadang ya harus mikir dalilnya apa, dalilnya dari mana. Beda kalau orang yang gampangan gitu ya, gampang berfatwa. Oh ini hukumnya ini. Hati-hati. Karena ada celaannya dalam Al-Quran, tidak boleh gampang berfatwa. Saya tutup dengan perkataan salah seorang sahabat, Umar bin Khattab itu kan orang yang paling banyak berijtihad ya di kalangan sahabat ya. Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Dia membuat pasar-pasar, kemudian juga mengawasi pasar tersebut. Kemudian dia mengatakan, la yabi'anna, jangan sampai berniaga di pasarku ini orang yang tidak paham, orang tidak mengerti ilmu agama, tidak paham ilmu fikih. Maka urusan duniawi saja perlu urusan agama ini. Maka kita tetap belajar fikih ini lidunyana walil akhiratina, untuk urusan dunia kita dan juga untuk urusan akhirat kita. Jangan-jangan nanti kita belajar agama aja nanti di akhirat lebih mudah hisabnya. Tidak, kita pakai di dunia juga. Begitulah kira-kira sebagai muqaddimah fikih, muqaddimah untuk kajian-kajian di pekan berikutnya lagi bersama dengan Ustazah Juju Rusdiana. Buat aku minkum, kalau ada pertanyaan, monggo ada pertanyaan. Oh iya wis. Oke. Nanti bisa di WA-kan saja ya. Ya, terima kasih diingatkan. Saya semangat mengajarnya, ingin ada pertanyaan, ingatkan. Iya, mohon maaf ada jadwal mengajar bukan mengajar sih sebenarnya. Guru yang bersangkutan ada kegiatan di luar, jadi saya bertugas untuk mewakili begitu saja. Insya Allah bisa diwakilkan ke Bunda siapa, nanti di forwardkan kepada saya.
bisa nanti saya jawab melalui WhatsApp insyaallah taala. Sebagai penutup, bunda-bunda sekalian, baik yang hadir di masjid ini maupun yang di majelis Zoom, kita akhirkan dengan keberkahan melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan tunduk, dengan syukur, dengan harap, dengan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengijabah setiap doa-doa yang terlantun dari lisan kita yang sangat banyak dosanya ini. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna 'abidika banu imaik nawasina biyadik madhin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممخصا ومن النار مخلصا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita cukup. Semakin dalam kita belajar akan semakin nampak ilmu. Pertama kita belajar, kita akan semakin jumawa. Saya paling pintar. Kemudian level kedua, ketika belajar ilmu, rupanya saya ini orang bodoh. Harapan kita ketiga ini. Semakin dalam kita belajar, saya tidak ada apa-apanya. Karena luasnya ilmu, insya Allah. Amin. Ya. Belum. Insya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.